Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Ya, jadi pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari mata kuliah dasar K3, di mana kita akan belajar terkait pengertian, tujuan, fungsi, dan sejarah K3. Ya, untuk skenario pembelajaran, jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, di mana saya sudah membuat skenario pembelajarannya dimulai dari pendahuluan, ya, 5 menit, kemudian kegiatan penjelasan materi kurang lebih 10 menit, tugas diskusi kasus kurang lebih 3 menit, dan penutup kurang lebih 2 menit. Jadi semua akan berlangsung kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, sebenarnya ini tergantung dari menyesuaikan waktu saja. Jadi kalau misalkan saya masih menjelaskan, tetapi adik-adik punya pertanyaan ataupun komentarnya, nanti bisa langsung raise hand ya untuk mengemukakan pertanyaan atau komentarnya ya, seperti itu. Nah, untuk capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu agar mahasiswa mampu menjelaskan pengertian, tujuan, fungsi, dan sejarah daripada K3. Ya, baik, kita masuk di pendahuluan ya. Ya, jadi yang pertama, ya, ini ada video terkait kecelakaan kerja. Nah, mari kita saksikan bersama terkait video ini ya, di mana video ini adalah video kecelakaan kerja yang direkam. Ini berisi video kecelakaan kerja yang memang real terjadi dan animasi. Jadi ada dua ya, nanti adik-adik bisa simak baik-baik. Jadi untuk video yang pertama ini video nyata kecelakaan kerja ya, di mana ini terjadi di Pelabuhan Merak, Banten. Ini dalam video ini terlihat 3 orang pekerja itu terjatuh ya. Jadi saat proses pengacoran di dermaga 4, jadi mereka terjatuh seperti itu ya. Nah, sedangkan ini adalah video animasi terkait kecelakaan kerja. Bisa adik-adik saksikan. Ya, baik ya. Nah, saya rasa tadi videonya jelas ya. Jadi video tadi yang kita saksikan tadi adalah video di mana kecelakaan kerja yang terjadi ya. Baik itu di Pelabuhan Merak, Banten maupun animasi dari kecelakaan ya. Nah, pertanyaan untuk adik-adik adalah yang pertama nih ya. Jadi kira-kira dari video yang pertama tadi kira-kira ya apa yang bisa Anda pelajari dari video tadi? Silakan kalau ada dari kalian yang bisa mengemukakan komentarnya, silakan raise hand ya. Nah, lanjut. Yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah apakah kejadian seperti itu bisa dicegah atau bagaimana? Nah, yang kita saksikan tadi kan video di mana terjadi kecelakaan. Nah, pertanyaannya adalah apakah kejadian seperti itu bisa dicegah atau tidak? Ya, jadi begitu. Nah, ini bisa adik-adik juga
berikan komentarnya ya terkait video ini ya, terkait video tadi. Ya baik, jadi yang pertama kita akan membahas terkait pengertian dari K3. Nah, jadi definisi umumnya K3 itu adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah dasar hukum dari K3 ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian ada juga peraturan pemerintah dan Permenaker ya, jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang menjadi dasar hukum kita di K3 sehingga kita bisa semua baik itu tenaga kerja ya, perusahaan ya harus patuh terhadap undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian yang ketiga adalah definisi menurut ILO ya. Jadi ini saya rasa bisa dibaca ya, K3 itu seperti apa ya. Jadi lanjut ya. Nah, kemudian tujuan K3, jadi tujuan K3 yang pertama adalah melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, ya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian ini bisa mencegah terjadinya angka kecelakaan, menurunkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menjamin bahwa setiap alat kerja itu digunakan sesuai prosedur, termasuk bagaimana mesinnya, bahannya, ya, lingkungannya dan cara kerjanya. Jadi harus sesuai dengan prosedur. Kemudian meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, lingkungan kerja yang aman itu bisa membuat pekerja lebih fokus dan produktif, sehingga efisiensi itu dan produktivitas kerja sangat penting untuk sehingga penerapan K3 sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melindungi aset perusahaan. Nah, apabila K3 ini dilakukan atau dijalankan dengan baik, maka aset perusahaan itu bisa terlindungi. Ya, karena kenapa? Karena apabila terjadi kecelakaan, maka ini bisa menimbulkan kerugian besar secara finansial dan reputasi bagi perusahaan itu sendiri. Kemudian meningkatkan kesejahteraan daripada pekerja. Jadi K3 itu berkontribusi terhadap kesehatan fisik dan mental daripada pekerja. Itu ya. Itu. Ya, kemudian fungsi K3, fungsinya ada pertama pencegahan. Jadi pencegahan ini untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya sebelum terjadi kecelakaan. Yang kedua, perlindungan ya, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, lingkungan dan aset. Kemudian pengawasan, mengawasi penerapan prosedur kerja yang aman dan penggunaan APD. Jadi dalam hal suatu industri, dalam hal melakukan aktivitas industrinya setiap hari itu harus menerapkan prosedur kerja yang aman dan memastikan bahwa karyawannya itu menggunakan alat pelindung diri, gitu ya. Kemudian pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk pendidikan dan pelatihan itu meningkatkan kesadaran pekerja terhadap bahaya dan cara mencegahnya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir evaluasi. Untuk evaluasi itu adalah meninjau sejauh mana efektivitas antara kebijakan dan program K3 yang sudah diterapkan. Nah, inilah yang selalu menjadi fenomena kadang ya antara kebijakan dan program K3 itu apakah sejauh mana efektivitasnya, apakah sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi begitu ya. Nah, yang ketiga kita akan bahas terkait sejarah daripada K3. Nah, kenapa sampai adanya K3 ini? Nah, pertama adalah kita lihat dari sejarah global. Jadi abad ke-18 itu munculnya kesadaran akan bahaya kerja saat revolusi industri, ya di mana mesin dan pabrik itu menyebabkan banyak kecelakaan. Seperti itu. Kemudian sehingga tahun 1919 didirikan International Labour Organization. Ini untuk menetapkan standar ketenagakerjaan termasuk K3. Nah, kemudian tahun 1981 melalui Konvensi ILO nomor 155 ini diterbitkan Konvensi ILO nomor 155 tentang K3 dan lingkungan kerja. Nah, sedangkan di Indonesia
pada masa kolonial sebenarnya sudah ada peraturan terkait keselamatan kerja di sektor tambang dan kereta api. Tetapi nanti pada tahun 1970 pemerintah Indonesia itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Sehingga inilah yang menjadi dasar utama kita dalam menerapkan K3. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan itu harus memperhatikan atau harus patuh terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini. Kemudian tahun 2003 ada lagi diterbitkan lagi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana ini memperkuat perlindungan pekerja termasuk aspek K3, ya seperti itu. Dan sehingga saat ini banyak regulasi turunan dan standar teknis yang mendukung K3 di berbagai sektor industri. Nah, sebenarnya bukan hanya ini ya adik-adik ya. Jadi adik-adik mahasiswa itu harus tahu bahwa banyak peraturan, ya, kemudian standar operasional prosedur yang ada di perusahaan-perusahaan. Nah, ini standar operasional prosedur yang ada di perusahaan ini memang harus selaras dengan undang-undang ini, baik Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Artinya turunan daripada undang-undang ini ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah tugas ya. Jadi ini tugasnya ini akan dikerjakan nanti dikumpulkan ya di minggu depan terkait diskusi kasus ini. Jadi kasusnya adalah kita studi kasus ya. Kasusnya adalah pabrik tanpa prosedur K3, di mana kasusnya adalah sebuah pabrik konveksi mempekerjakan 100 pekerja karena tuntutan produksi yang tinggi sehingga manajemen mengabaikan pelatihan keselamatan dan tidak menyediakan APD atau alat pelindung diri. Akibatnya dalam satu bulan ini terjadi 3 kecelakaan ringan dan 1 kecelakaan berat. Nah, pertanyaannya yang bisa adik-adik mahasiswa selesaikan adalah pertama, bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi dalam kasus ini. Yang kedua, fungsi dan tujuan K3 apa saja yang dilanggar. Dan apa rekomendasi Anda untuk manajemen pabrik tersebut. Jadi, harus diidentifikasi ya. Ada 3 pertanyaan yang harus adik-adik selesaikan. Bahaya apa saja yang bisa diidentifikasi, kemudian fungsi dan tujuan K3 itu apa, kemudian rekomendasinya apa. Jadi, seperti itu ya. Oke. Ya, jadi yang terakhir adalah kesimpulan ya. Nah, untuk kesimpulan ini adalah kita lihat ya dari video tadi, kemudian ternyata ada undang-undang, tetapi masih banyak juga angka kecelakaan kerja yang terjadi. Nah, ini yang menjadi perhatian kita bersama bahwa K3 memang harus diterapkan dengan baik. Harus ada pengawasannya, harus ditingkatkan. Harus ada kolaborasi antara pemerintah, industri, tenaga kerja, pengawas, ya. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Nah, sehingga kita ya di Universitas Karya Persada Mona ini ini menjadi fondasi dasar bagaimana kita harus mengembangkan K3 khususnya di Pulau Mona ya. Apalagi dengan hadirnya prodi K3 di prodi kita ini ya, adik-adik harus tahu bahwa ini yang akan menjadi fondasi yang kuat untuk kita mengangkat lagi K3 ini, isu K3 ini di Pulau Mona khususnya ya. Ya, meskipun tujuan akhirnya adalah se-Indonesia. Jadi ya kita harus berangkat dari situ ya. Bagaimana caranya? Ya dimulai dari diri kita pribadi masing-masing. Ya, bagaimana caranya sehingga lingkungan kita itu aman. Ya, kalau kita bekerja aman, ergonomisnya ada ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita juga terhindar dari kecelakaan. Ya, bagaimana caranya kita mau meningkatkan supaya K3 ini bisa ditingkatkan se-Indonesia ya pada umumnya, tetapi kita saja di lingkungan kita belum bisa untuk membuat K3 ini menjadi prioritas utama kita sehari-hari ya, seperti itu ya. Jadi kembali dulu ke diri kita pribadi masing-masing. Oke. Ya, saya rasa untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini cukup sekian. Nanti jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, kalau sudah jelas, ya nanti kita lanjut lagi minggu depan ya. Jadi terima kasih atas partisipasi dari adik-adik mahasiswa semua. Semoga sehat-sehat, nanti kita lanjut lagi minggu depan. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.